Hai telitizen, kembali lagi bersama saya Aji Gautama Putra dalam mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer atau COA. Ini adalah pertemuan 13 tentang MIPS Assembly. Dalam video ketiga kita akan membahas mengenai 3 format instruksi. Jadi sejauh ini kita telah membahas 5 instruksi dalam MIPS. Sebenarnya jauh lebih banyak, cuman keterbatasan dalam pembahasan datapad-nya. Nah, jadi ada 5 instruksi yang kita sudah pelajari, itu R format, kemudian LW, kemudian SW, kemudian BEQ, kemudian J. Nah, dari 5 itu hikmahnya adalah kita bisa membagi 5 itu menjadi 3 format instruksi. Jadi kita kan instruksi itu bentuknya adalah biner sepanjang 32 bit. Nah, terus biner itu dibagi-bagi berdasarkan datapad-nya. Nah, sebenarnya pembagiannya itu ada format-format tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat ada format R, format I, sama format J. Seperti namanya, instruksi R-type itu masuk ke format R. R-nya ini maksudnya apa? R itu adalah maksudnya register. Jadi, kenapa namanya format register? Kalau misalnya kita perhatikan, misalnya penjumlahan ADD atau penjumlahan. Nah, pada saat dia melakukan penjumlahan, dia mengambil 2 nilai dari register, kemudian dimasukkan ke ALU, dioperasikan, kemudian hasilnya tidak disimpan di memori, tapi dikembalikan lagi ke register. Jadi dia adalah tipe instruksi yang nilai prosesnya, nilai input ALU-nya dari register dan outputnya juga ke register, maka dinamakan R-type. Nah, R-type ini mempunyai 3 bagian nilai. Yang pertama itu adalah RS, yang kedua adalah RT, dan yang ketiga adalah RD. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa S itu sebenarnya adalah singkatan dari source. Jadi nilai yang pertama itu namanya nilai source. Kemudian nilai yang kedua itu namanya nilai target. Jadi biasanya ketika operasi adalah operasi antara nilai source dengan nilai target. Nah, operasi ini kemudian disimpan di dalam D. D itu adalah destination, yang juga adalah register. Destination. Nah, kemudian operasinya itu adalah 6 bit terakhir kalau misalnya kalian perhatikan, misalnya penjumlahan. Nah, ini adalah func. Jadi, misalnya penjumlahan, maka source, func, target, hasilnya disimpan di destination, atau destination sama dengan func antara source dan target, atau destination sama dengan source, func, target, gitu. Kemudian I itu adalah untuk immediate. Di sini udah ada nilainya. Ada. Maksudnya immediate itu adalah operasi yang nilainya sudah ditulis langsung. Nah, yang termasuk I itu adalah 3 yang sudah kita bahas, yaitu LW, SW, dan juga BEQ. Nah, kalau misalnya LW dan SW, biasanya kan nilai RS-nya itu adalah nilai yang ditambahkan dengan immediate-nya. Dan SW. Nah, ini biasanya dijumlahin sama immediate, kemudian menjadi address untuk penyimpanan yang untuk diambil dari memori atau disimpan di memori. Kemudian apa yang diambil itu disimpan di RT. Nah, biasanya kan kayak gitu. Nah, untuk BEQ, branch if equal, biasanya RS ini dibandingin sama RT. Gitu kan. Kalau misalnya RS sama dengan RT, maka dia akan loncatnya sejauh apa? Sejauh yang ditulis di immediate ini. Kalau misalnya tidak sama dengan, maka dia akan loncatnya cuman menuju alamat berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah nilai instruksi J atau jump. Nah, J itu adalah untuk jump. Jamnya berarti sejauh apa? Sejauh yang tertera
sejauh yang tertera di alamat ini. Jadi kalau misalnya dia di contoh kemarin dia menyebutnya 8, nah 8 itu tinggal digeser 2 kali ke kiri atau dikali 4, maka dia akan menjadi 32, maka dia akan loncat ke alamat 32. Seperti itu. Jadi itu adalah 3 tipe format yang ada di MIPS. Di video berikutnya kita akan membahas kegunaan dari 3 tipe format ini. Nah, itu adalah akhir dari video ketiga. Dalam video ini kita berhasil membahas 3 tipe format yang ada, yaitu RI dan C. Dalam video berikutnya kita akan mulai mengubah bahasa instruksi menjadi bahasa assembly. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda.